Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita melanjutkan topik pembahasan kita tentang kaidah penulisan ilmiah. Materi selanjutnya adalah paragraf dan pengembangan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan bahwa paragraf itu memiliki definisi bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Itu definisinya. Syarat-syarat paragraf ada 3: kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kemudian kelengkapan paragraf. Berikutnya kita akan bahas kesatuan paragraf itu satu pokok pikiran. Perhatikan dua contoh ini. Yang di atas, contoh di atas ini adalah satu pokok pikiran. Kita akan lihat, Indonesia masih dapat disebut sebagai negara agraris. Kalimat selanjutnya masih berhubungan tentang Indonesia yang merupakan negara agraris. Jadi ini satu pokok pikiran. Sedangkan kalimat yang kedua, Jateng sukses. Kata-kata ini meluncur dari pelatih Regu Jateng setelah selesai pertandingan kejurnas tinju amatir. Masih berbicara tentang itu pada kalimat ketiga. Pada kalimat keempat, ada kota Semarang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat terakhir. Hasil yang diperoleh ini adalah prestasi paling tinggi yang pernah diraih Jateng. Kalimat kota Semarang terletak di pantai utara Pulau Jawa inilah yang membuat paragraf ini tidak satu pokok pikiran. Oke, kita lanjutkan kepaduan. Apa itu kepaduan? Kekompakan hubungan antar kalimat. Ini ditandai dengan kata ganti, kata kunci, dan kata transisi. Perhatikan contoh paragraf yang memiliki kata kunci dan kata transisi. Ini salah satu contoh paragrafnya. Kata-kata kunci adalah kata yang diulang untuk menunjukkan bahwa inilah kunci dari pembicaraan pada paragraf ini, ya, yang akan dibahas. Ya, bursa efek, ini bursa efek, kemudian saham, dan saham. Ini pengulangan. Ini maknanya untuk menjaga kekompakan hubungan antar kalimat. Sedangkan kata transisi di sini sementara itu, oleh karena itu, bahkan, ini adalah kata transisi dalam paragraf ini untuk memenuhi syarat kepaduan sebuah paragraf. Selanjutnya kata ganti. Bagaimana kata ganti di sini, ya? Kita menggunakan kata ganti, misalnya ini Rijal, Rustam, Cahyo. Di sini diganti dengan kata mereka, dan kata mereka. Inilah yang merupakan kata ganti. Ini merupakan salah satu syarat kepaduan paragraf dengan menggunakan kata ganti. Selanjutnya kelengkapan paragraf. Apa itu makna lengkap? Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Oke, kita akan perhatikan contoh. Ini jelas tidak? Di mana kalimat topiknya? Kalimat topiknya ada di paragraf ada di kalimat pertama. Nah, kemudian kita berbicara dua kelompok buku bacaan berdasarkan kesamaan sifatnya, buku fiksi dan buku non-fiksi. Sedangkan di sini hanya dibahas buku fiksi saja, buku non-fiksinya tidak dibahas. Ini yang dikatakan tidak lengkap. Berikutnya kita beralih pada kalimat topik dalam paragraf. Dan ini perlu diperhatikan. Dalam suatu paragraf itu tidak satu kalimat. Ya, paragraf itu memiliki lebih dari satu kalimat. Itu yang harus diperhatikan. Bukan satu paragraf satu kalimat, ya. Nanti panjang sekali, kemudian titiknya satu. Nah, perhatikan ini. Kalimat topik itu ada di awal paragraf. Ini contohnya. Yang diwarnai merah itu adalah kalimat topiknya, sedangkan setelah itu adalah kalimat penjelas. Jadi
Pada contoh ini, kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Kalimat topik dalam paragraf itu ada di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Jadi, dia terletak di akhir paragraf. Berikutnya adalah kalimat topik dalam paragraf itu terletak di awal dan akhir. Ini contohnya. Ya. Contoh dari paragraf yang memiliki kalimat topik di awal dan di akhir. Sedangkan yang hitam ini, tulisan berwarna hitam itu adalah kalimat penjelasnya. Jenis paragraf. Jenis paragraf ada 3. Paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf pengantar yang bertujuan menarik perhatian pembaca, menjelaskan tujuan penulisan. Sedangkan paragraf pengembang itu berisi inti persoalan, menguraikan gagasan-gagasan pokok karangan. Kemudian paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan, kesimpulan akhir sebuah karangan, penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting. Ini ya, berarti kita harus ketahui bahwa dalam sebuah karangan itu ada tiga paragraf, paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Ya, biasanya paragraf pengembang ini lebih dari satu paragraf. Selanjutnya kita akan lihat pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah fakta dan contoh, alasan, analogi, perbandingan, klasifikasi, sebab akibat, deduktif, induktif, definisi. Ini ya, kita bisa mengembangkan paragraf dengan teknik pengembangan ini. Ya. Oke, kita akan lihat contohnya. Fakta atau contoh. Ini contohnya. Kita memberikan fakta atau memberikan contoh. Ya, di sini. Ketika kita ingin mengembangkan satu buah paragraf. Selanjutnya kita juga bisa memberikan alasan-alasan untuk mengembangkan paragraf. Ini adalah paragraf alasan. Yang berikutnya tentang analogi. Kita bisa menganalogikan untuk mengembangkan sebuah paragraf. Di sini contohkan filsafat. Dianalogikan sebagai pasukan marinir. Ya. Ini analogi. Inilah teknik pengembangan paragraf yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah perbandingan. Kita membandingkan. Di sini contohnya. Ya, kita membandingkan Ratu Elizabeth dan Margaret Thatcher. Ini adalah paragraf perbandingan yang bisa digunakan sebagai pengembangan paragraf yang akan kalian buat. Berikutnya adalah klasifikasi. Kita memberikan klasifikasi di sini. Ini contoh tadi ya. Buku bacaan ada fiksi dan non fiksi. Ini mengklasifikasikan. Berikutnya adalah sebab akibat. Ada sebab dan akibat. Ini contohnya. Ya, bisa kita gunakan paragraf sebab dan akibat. Berikutnya kita paragraf deduktif. Ini paragraf deduktif kita bisa gunakan juga sebagai salah satu contoh pengembangan paragraf. Selanjutnya adalah paragraf induktif, ya. Ya, ini dari hal-hal yang khusus menjadi hal-hal yang umum, ya. Ini induktif. Definisi, kita bisa menggunakan paragraf definisi, ya, mengembangkan dengan memberikan definisi-definisi. Oke. Itulah tadi paragraf dan pengembangannya. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.